Langsung kita mulai ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Arsita dari jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Di sini Lina mewawancarai kakak untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu gizi yang diampu oleh Bapak Andrew Rinaldi Sinulinga SPD MPD. Lina mempersilahkan sama kakak untuk memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Baiklah, makasih kepada Lina. Kenalkan, nama aku Fauzia Nur dari Pendidikan Dokter Universitas Andalas. Mungkin sekian. Kita langsung aja ke pertanyaannya ya, Kak. Oke. Untuk pertanyaan pertama itu, apa sih yang kakak ketahui tentang protein? Nah, protein itu merupakan bagian dari semua makhluk hidup dan dia itu merupakan bagian yang terbesar dari tubuh sesudah air, di mana protein itu terdiri dari rantai-rantai panjang asam amino dan terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Mungkin itu aja, Rina. Apa sih manfaat yang ada di dalam protein? Tubuh seperti rambut, kulit, kuku, dan dia juga sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam proses pembentukan hemoglobin. Untuk selanjutnya itu bagaimana sih kebutuhan protein terhadap tubuh kembang anak itu, Kak? Nah, sebenarnya peran protein karena jika anak itu kekurangan energi protein atau biasa itu disebut dengan KIP itu dapat menghambat Lalu bagaimana sistem metabolisme protein? Apakah sama metabolisme protein pada anak dan pada orang dewasa? Nah, secara umum menurut aku sendiri itu metabolisme protein antara anak dan dewasa itu sama, di mana metabolisme itu merupakan suatu proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme, di mana protein itu menjadi asam amino, dan penguraian atau katabolisme, di mana asam amino pada protein. Lalu apa peran utama protein terhadap tumbuh kembang anak? Pada mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Ada menurut suatu pakar ilmu di mana dia itu nutrisi protein ini dibutuhkan untuk membentuk sel dan jaringan tubuh serta untuk memperkuat tulang dan otot. Terus itu dia juga dapat mempertahankan agar tubuh itu tidak terserang infeksi bakteri atau virus. Selanjutnya itu berapa banyak protein yang dibutuhkan anak dalam satu harinya, Kak? Menurut angka kecukupan gizi ya tahun 2019 itu, kalau untuk anak usia 6 sampai 11 bulan itu dia terus diri. Lalu bagaimana akibat jika anak-anak kekurangan protein? Seperti itu yaitu atau energi protein, bisa juga nanti anaknya itu
menderita ada yang namanya kwashiorkor sama marasmus. Nah, kalau yang kwashiorkor ini biasanya itu terjadi pada anak tahun, di mana anak-anak itu kelihatannya tampak gemuk tetapi tidak aktif dan wajahnya itu seperti tidak ada pandangan. Itu badannya itu kecil dan kayak kulit tinggal dibalut sama tulang gitu. Ini biasanya marasmus ini karena ibu-ibu yang tidak menyusui anaknya. Lalu bagaimana sih Kak akibat seorang anak jika kelebihan protein? Apakah berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak tersebut? Nah, biasanya itu protein yang semua yang perlu kan menguntungkan ya bagi tubuh. Kalau jika dia makan makanan yang tinggi protein, biasanya itu dia juga tinggi, sehingga anak-anak itu akan berat badannya itu akan meningkat atau dia bakalan obesitas. Nah, kelebihan asupan itu ada ginjal. Terus itu juga dia bakalan mengeluarkan bau mulut. Dia kan di kan itu banyak membuang kalsium dan membuat tulang menjadi keropos, sehingga dia bisa juga berisiko terkena osteoporosis. Makanan apa sih Kak yang bagus diberikan untuk proses tumbuh kembang anak itu? Sebenarnya yang pasti makanan yang mengandung energi dan zat gizi ya, seperti karbohidrat, protein, itu sesuai dengan kebutuhan harian anaknya berdasarkan umur dan jenis kelaminnya. Yang penting dia tercukupi energi dan zat gizi. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Kak, ada 2 jenis protein untuk mencukupi gizi harian anak, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, jika salah satu protein tersebut tidak mencukupi, maka apa sih akibat yang akan dialami oleh seorang anak? Kalau yang untuk protein nabati itu kan, dimana protein nabati itu kan tidak memiliki kandungan asam amino yang lengkap, sehingga mengalami kekurangan nutrisi yang esensial. Dari protein itu kan umumnya dari kandungan lemak dan kolesterol kan, sehingga tidak baik untuk tubuh dan akan beresiko menyebabkan penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Nah, untuk jika seseorang anak itu atau hewan itu aja, Lin. Ada lagi? Makasih ya Kak, sudah meluangkan waktunya dan sudah mau menjadi narasumber yang Lina wawancarai.